Informasi lain, Saudara, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo sudah bebas bersyarat sejak bulan Agustus lalu. Edi bisa bebas lebih cepat karena menerima remisi 7 bulan 15 hari. Dalam sistem hukum di Indonesia, remisi adalah pengurangan masa hukuman yang diberikan kepada narapidana yang memenuhi syarat. Ini bukan sekedar potongan hukuman biasa, melainkan hak fundamental yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Pada intinya, remisi adalah hadiah atau insentif. Tujuannya mulia, mendorong narapidana berkelakuan baik, meningkatkan kualitas diri, dan mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat. Namun ada sisi lain. Korupsi secara konsisten kita katakan sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Kenapa luar biasa? Karena dampaknya yang masif dan merusak. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan nasional, merusak sendi-sendi ekonomi, demokrasi, dan tatanan sosial kita. Mahkamah Konstitusi bahkan menegaskan bahwa korupsi menuntut penanganan yang juga luar biasa. Di satu sisi, remisi adalah hak asasi manusia universal dan alat rehabilitasi. Tujuannya agar semua narapidana diperlakukan setara dan didorong untuk berperilaku baik. Tapi di sisi lain, penerapannya pada kasus korupsi, kejahatan luar biasa ini memunculkan pertanyaan mendalam tentang efek jera dan keadilan publik. Inilah konflik filosofis dan hukum yang mendasar. Ketika koruptor bisa bebas lebih cepat hanya karena administratif, sementara rakyat menderita karena ulah mereka, bukankah ini ironi keadilan? Kerangka hukum remisi bagi koruptor ini punya sejarah yang dinamis. Awalnya, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 99 tidak membedakan syarat remisi berdasarkan jenis tindak pidana. Artinya, koruptor punya hak remisi yang sama dengan narapidana lain. Kemudian, sebagai respons atas desakan publik, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Regulasi ini memperketat syarat remisi bagi tindak pidana khusus, termasuk korupsi. Koruptor harus bersedia menjadi justice kolaborator dan sudah melunasi denda serta uang pengganti. Tapi pengetatan ini tidak berlangsung lama. Mahkamah Agung mengabulkan uji materi terhadap PP 99 2012. MA berargumen bahwa Undang-Undang Induk mengamanatkan hak remisi berlaku bagi semua warga binaan tanpa terkecuali. Kecuali hak tersebut dicabut berdasarkan putusan pengadilan. Jadi, pembatasan remisi yang membedakan jenis tindak pidana dianggap tidak sejalan dengan prinsip persamaan di mata hukum. Akibatnya, aturan remisi koruptor kembali mengacu pada PP 32 tahun 99 yang lebih longgar. Putusan ini menuai kritik tajam, termasuk dari pakar hukum dan ICW yang menilai ini melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Sebagai respons, Kementerian Hukum dan HAM menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022. Aturan ini mempertahankan kewajiban pembayaran lunas denda dan uang pengganti. Tapi syarat justice kolaborator tidak lagi menjadi keharusan. Jadi, bagaimana syarat remisi bagi koruptor saat ini? Ada syarat substantif umum dan administratif umum yang berlaku untuk semua narapidana. Harus sudah menjalani pidana minimal 6 bulan, berkelakuan baik, dan tidak sedang menjalani proses khusus lainnya. Untuk koruptor, ada satu syarat khusus yang tersisa dalam Permenkumham 7 2022. Mereka wajib sudah membayar lunas uang denda dan atau uang pengganti sesuai putusan pengadilan. Namun, muncul interpretasi baru setelah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan berlaku. Ditjen Pemasyarakatan mengeluarkan petunjuk pelaksanaan Nomor PAS 20 OT 0202 Tahun 2022. Dalam juklak tersebut dijelaskan, pembayaran lunas denda dan atau uang pengganti tidak lagi menjadi syarat remisi karena dianggap bertentangan dengan pasal 10 Undang-Undang Pemasyarakatan tahun 2022. Artinya, secara hukum formal, syarat pembayaran denda masih tercantum dalam Permenkumham 7 2022. Namun secara operasional, aturan tersebut diabaikan atau dikesampingkan. Praktik di lapangan cenderung kembali ke prinsip umum.
cukup berkelakuan baik, remisi bisa diberikan. Dampak remisi pada pemberantasan korupsi dan persepsi publik ini sangat signifikan. Mantan penyidik KPK bahkan menyatakan bahwa remisi bagi Setia Novanto, misalnya, mengirimkan sinyal buruk dan menunjukkan lemahnya kebijakan pemberantasan korupsi. Rata-rata hukuman koruptor yang rendah ditambah remisi semakin menghilangkan efek jerah. Kasus-kasus berulang koruptor kelas kakap yang menerima remisi ini menciptakan persepsi publik tentang sistem peradilan yang pintu putar. Hukuman berat yang dijatuhkan di awal, seolah diencerkan melalui remisi, merusak kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Isu remisi hukuman bagi koruptor adalah masalah kompleks yang melibatkan tarik ulur antara prinsip hak asasi manusia dan tuntutan efek jerah. Dinamika kebijakan hukum, terutama pembatalan PP 99 2012, telah menciptakan pergeseran signifikan yang terus memicu perdebatan. Untuk mencapai keadilan yang komprehensif dan membangun kepercayaan publik, kita butuh kerangka hukum yang kuat, transparan, dan konsisten. Kerangka ini harus mampu menyeimbangkan hak narapidana dengan hukuman yang proporsional dan efektif bagi kejahatan luar biasa seperti korupsi, serta mencegah potensi penyalahgunaan dalam proses remisi. Masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia sebagian besar akan bergantung pada bagaimana kita bisa menemukan titik keseimbangan ini. Lalu, apa sebaiknya yang dilakukan? Dalam kondisi seperti ini, saya mengusulkan 3 rekomendasi kebijakan agar keadilan tetap ditegakkan tanpa mengabaikan hak asasi. Pertama, revisi Undang-Undang Pemasyarakatan. Perlu dilakukan perubahan terbatas terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 agar ada pasal khusus yang membolehkan pembatasan remisi untuk tindak pidana tertentu seperti korupsi, terorisme, dan narkotika. Ini penting agar ketentuan di bawah seperti peraturan menteri tidak terus-menerus dibatalkan karena bertentangan dengan undang-undang induk. Kedua, kembalikan prinsip pengetatan seperti PP 99 2012. Pemerintah bisa menyusun kembali regulasi teknis baru yang mengadopsi semangat PP 99 2012. Tapi kali ini disesuaikan dengan kerangka hukum yang lebih tinggi, sehingga tidak mudah digugurkan. Syarat seperti pembayaran denda, uang pengganti, dan justice kolaborator tetap penting untuk menjaga efek jerah. Ketiga, audit transparansi dan evaluasi berkala remisi koruptor. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan bersama KPK dan Ombudsman perlu menyusun mekanisme audit publik untuk remisi narapidana korupsi, agar prosesnya transparan, akuntabel, dan bisa dipantau masyarakat. Ini juga bentuk pengawasan partisipatif. Masyarakat tidak bisa lagi hanya jadi penonton diam. Jika korupsi kita anggap kejahatan luar biasa, maka perlakuannya juga harus luar biasa. Remisi harus tetap adil, tapi tidak boleh jadi jalan pintas keluar dari hukuman. Indonesia butuh hukum yang tegas, bukan yang mudah dinegosiasi. Terima kasih.